Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahra qiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyidan fil laili wan nahar. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat tarawih Masjid Kuba, para shaimin dan shaimat yang insyaallah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, semoga berkumpulnya kita menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala bentuk pengabdian kita dari awal Ramadan sampai dengan malam hari ini mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga rangkaian Ramadan kita dari awal sampai saat ini kita masih bisa laksanakan dengan penuh hikmah dan iman kepada Allah. Tentu ada kekurangan sana sini, semoga segala bentuk kekurangan dalam pengabdian kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita di siang hari, ibadah saum yang sifatnya wajib, dan ibadah sunnah qiyam Ramadan di malam hari, mudah-mudahan Allah berikan kita spirit kekuatan iman Islam sampai kita tuntas melaksanakan kewajiban kita, dan kita tergolong sebagai hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk pada 10 Ramadan pertama, ibarat sebuah pertandingan masih masuk pada babak penyisihan. Masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kualitas keimanan kita kepada Allah, karena pada prinsipnya yang terkena khitab perintah saum di bulan suci Ramadan adalah alladzina amanu, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bukan dalam arti secara verbal ataupun secara jawarih fisik kita semata, melainkan adalah pengakuan batin dan spiritual bahwa apa yang Allah perintah di bulan suci Ramadan ini merupakan satu kewajiban bagi kita secara personal sebagai muslim yang mukallaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bukti real representasi dari bentuk keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari bersabda, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan juga ihtisab, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan salah satu efek dari kewajiban kita yang kita laksanakan semaksimal mungkin karena Allah, maka balasannya adalah bil ghufran fil yaumil uqbah, balasan daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kita kerjakan di alam dunia ini semata-mata adalah karena taat patuh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa orang itu
bermacam-macam motivasinya untuk ibadah kepada Allah. Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam salah satu karyanya yang disebut dan diberi judul Maqasidul Ibadah, ada dua tipe orang untuk beribadah kepada Allah. Paling tidak ada dua dasar motivasi seseorang ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah alladzi ya'malu bil ilmi kaifiyatahu. Yang pertama, orang motivasi ibadahnya adalah karena ilmu. Dia mengerti ibadah tertentu karena dia faham ilmunya. Dia mengerjakan ibadah saum karena dia faham hukumnya fardu ain. Dia melakukan ibadah-ibadah yang lain karena dia tahu dasar dan hukumnya secara ilmu. Maka tergeraklah hati dan juga fisiknya untuk senantiasa melaksanakan dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya, ibadah yang model seperti ini masih ibadah tahap orang-orang awam. Yang ibadah akan terangsang kalau ada sesuatu yang berefek untuk dirinya. Ibadah kepada Allah karena ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahu bahwa nanti di akhirat akan dibela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah atau tidak kita mengharapkan ini kepada Allah? Justru kita tegaskan, katakan bahwa ini tidak pernah salah kalau kita ibadah kepada Allah, karena memang wa'ad atau janjinya Allah yang Allah berikan kepada kita melalui beberapa keterangan baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tapi idealis daripada ibadah kita di hadapan Allah adalah sesuai apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ketulusan ibadah kita karena Allah, motivasi tunggal kita beribadah hanya Allah, dan juga tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasamu bukan karena malu semua pada beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Qiyamul Ramadan bukan karena malu, karena kebanyakan orang masuk bulan suci Ramadan berkumpul di masjid. Kamu menahan lapar dan haus di siang hari bukan karena malu, karena banyak orang yang tidak makan minum dengan sengaja di siang hari. Tapi semata-mata beribadah kepada Allah adalah panggilan iman. Tujuannya hanya satu, yaitu adalah ila mardhatillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah yang disebut salah satu daripada manfaat puasa adalah raf'u darajatil abdi ila rabbih, diangkat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keluhuran pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pilih. Kita masih mau masuk saum kita puasa yang level hewan yang hanya bisa menahan lapar dan haus, atau puasa yang levelnya saumul ibadah. Imam Ibnul Jauzi dalam salah satu karyanya menyebutkan Bustanul Wa'idin, ada dua tipologi orang ibadah. Puasa yang pertama puasa hewan, saumul an'am, yang bisanya hanya menahan lapar haus, hubungan seksual di siang hari, semata-mata bukan karena orientasi dan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini masuk dalam kategori hadis yang disebutkan Imam Ghazali, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal jubal atus. Jangan salahkan Allah kalau kita nanti menghadap Allah, mana puasa saya malaikat, mana pahala puasa saya. Silakan kau ambil pahala puasamu, yang kau dapat hanya lapar dan haus saja. Engkau tidak sama sekali mendapatkan rahmat dan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana supaya ibadah kita naik pada level yang disebut dengan alladzi ya'malu bil judi wal ihsan. Motivasi ibadahnya adalah karena jud, kerelaan hatinya kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diserukan oleh Allah dan Rasulnya, silakan ibadah kepada Allah, tunjukkan representasi imanmu kepada Allah, maka dia ibadah kepada Allah dengan kerelaan hati, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian ulama mengatakan hanya puasa yang betul-betul real menunjukkan kualitas takwa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, siang hari tidak ada orang yang kenal kita, jauh dari suami, jauh dari istri, jauh dari anak, tapi kita tidak batalkan puasa kita. Bisa saja kita minum, bisa saja kita makan, orang tidak kenal kita, anak istri kita tidak ada, teman kita sekantor tidak ada, tapi kenapa tidak kita batalkan? Itulah esensi dari ihsan, dimanapun kita merasa diawasi Allah, dan itu terwujud dalam ibadah puasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut kualitas iman. Di mana saja, dengan siapa,
Waktunya kapan dia merasa sadar bahwa dia diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut oleh Rasulullah bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata karena iman kepada Allah, semata-mata karena kesadaran diri bahwa dia diawasi Allah, inilah yang betul-betul mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak saat ini orang mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak malu makan minum di siang hari. Betapa banyak saat ini orang mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak tertarik qiyamul Ramadan di masjid. Betapa banyak saat ini orang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah, tidak tertarik dengan majelis ilmu. Siapa yang salah? Inilah yang disebut iman yang betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang sama sekali tidak disertakan kedustaan di hadapan Allah. Iman yang sahih adalah ketika dia mengatakan amantu bi rabbi wa bi rasulillah, saya beriman kepada Allah, maka segala macam bentuk khitab perintah Allah dengan kerelaan hati dia kerjakan, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diangkatlah derajat seseorang ketika level ibadahnya sudah tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kita tulus ikhlas karena Allah, puasa kita karena pengabdian totalitas kita kepada Allah, qiyamul Ramadan tarawih kita tulus ikhlas kepada Allah, it'am ta'am, kita memberikan makanan buat orang-orang yang berpuasa tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada muhtasib yang hakiki pembalas segala amal ibadah kita kecuali satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Allah sebagai wakil hidup sampai akhir hayat kita, dan jadikanlah Allah sebagai motivasi pertama untuk kita tergerak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, selagi masih ada motivasi selain Allah dalam bentuk ibadah kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah hanya ingin hambanya tulus kepada Allah, karena semua sudah diberikan Allah secara cuma-cuma, tanpa kita minta Allah kasih, tanpa kita berdoa berlebihan tetap Allah kasih. Bahkan kita maksiat pun Allah kasih kita sehat. Kita tidak ke masjid hari ini pun Allah masih kasih kita sehat. Kita tidak saum pun masih Allah kasih kita sehat. Kurang apa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tidak ada hal yang paling betul-betul menggerakkan kita kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku akan selalu meluas jika hambanya pintar-pintar dan cerdas memanfaatkan rahmat Allah. Jangankan dosamu segunung, lebih dari itu pun akan diampuni Allah kalau hatimu betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut oleh Imam Ibnul Jauzi saumul ibadah indallah, puasa yang levelnya betul-betul ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa Ramadan kita sudah lewati? Apakah ada evaluasi dari setiap ibadah saum kita? Evaluasi dari qiyamul Ramadan kita? Evaluasi dari tadarus kita? Evaluasi dari sedekah kita? Evaluasi dari ibadah yang lain? Bahwa tidak ada tawajuh dan orientasi ibadah, melainkan yang kita tancap dalam hati yang paling dalam. Maka tabal fuadu ma ra'a, bahwa semua ibadah kita lillahi rabbil alamin. Belajar sejak dini supaya ibadah kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang itulah yang dituntut Allah. Dalam urusan akhirat, lihatlah yang paling atas. Dalam urusan dunia, lihat ke bawah supaya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam kualitas ibadah kita kepada Allah, mari kita lihat orang-orang yang saleh. Kita lihat orang-orang yang taat kepada Allah supaya ibadah kita semakin meningkat dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih masuk babak penyisihan. Perjalanan masih sangat jauh. Kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kita istiqomah lahir dan batin, baik dalam batin kita ataupun fisik kita, untuk senantiasa menghidupkan bulan suci Ramadan. Kalau bukan orang yang beriman, siapa yang terangsang menghidupkan Ramadan? Kalau bukan orang-orang yang betul-betul dipanggil oleh Allah dan hatinya mengatakan bahwa dia betul-betul siap taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana Allah limpahkan begitu banyak pahala. Silakan siapa saja, tidak peduli pangkatnya, siapa orang tuanya, latar belakang sosialnya, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendapatkan pangkat yang paling mulia di hadapan Allah. La'allakum tattaqunallah,
supaya kalian merasa takut, khauf, khudu, idlal, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisababi ibadatikum ilallah, dengan sebab ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang beribadah, semakin hatinya lapang di hadapan Allah, semakin dia tunduk kepada Allah, semakin luas hatinya di hadapan Allah. Tapi semakin penuh hatinya dengan urusan dunia, semakin sempit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan Ramadan dan tarbiyah Ramadan ini untuk menjadikan pribadi kita secara personal menjadi individu yang baik, individu yang soleh. Tidak hanya soleh kepada Allah secara personal, tapi kita soleh secara horizontal. Ada kepekaan sosial dengan ibadah puasa kita. Saudara kita mungkin yang kekurangan, merasakan lapar dan haus, tidak perlu masuk bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan luar Ramadan mereka sudah merasakan imsak anil akli wa syurbi, lapar dan haus di siang hari. Bagaimana kita orang yang berkecukupan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya semakin ibadah, semakin soleh antar sesama, semakin ibadah, semakin soleh di hadapan Allah. Jika ada orang semakin soleh di hadapan Allah, cacat hubungan sosialnya, itu tanda daripada ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min zalik. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Segala bentuk ibadah kita Allah sempurnakan jika ada kekurangannya. Ibadah puasa kita dari awal sampai dengan sekarang ini, mungkin kita ibadah ada berdustanya, mungkin kita puasa ada lupanya, mungkin kita puasa ada hal-hal yang mencacatkan kualitas ibadah puasa kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul kita qiyam Ramadan tulus ikhlas karena Allah, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita spirit istiqomah. Allahumma inna nas'alukal istiqomata. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah setiap ibadah kita sampai kita menghadap Allah dengan membawa iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.